Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrillah wa ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah. Doaku kepada Allah agar kita diberikan Allah kesehatan lahir batin, dilapangkan rezekinya seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya dan seluruh keluarga-keluarga sahabat-sahabatku dalam peliharaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah, seperti mana dalam video-video yang kemarin kita sudah membicarakan tentang Bismillahirrahmanirrahim, ya. Namun masih juga ada hal-hal yang belum saya sampaikan di dalam hal ini, beriring supaya sahabat-sahabatku tidak gagal paham. Nah, lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu, ya, mengandung banyak kekuatan-kekuatan yang maha dahsyat, yang mana pada saat ini saya berbagi kepada sahabatku apa yang saya amalkan, apa yang saya lakukan, yang saya dapatkan dari guru-guru saya, insya-Allah berguna dan bermanfaat kepada sahabat-sahabatku. Apabila sahabat-sahabatku mau mengamalkannya, aku izin dan ridha, silakan amalkan dan sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang lainnya. Satu hal, pertama, kalau kita melihat, ya, berdasarkan Al-Quran dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allamal bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, berdasarkan surat Al-Alaq ayat 1 dan 5 ini, ya, maka di situ dapat kita pahamin, ya, ada malaikat Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan untuk memegang, ya, memegang lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu ada malaikat Allah yang memegangnya, iya. Yang mana tugas malaikat Allah yang memegang lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu, ya, mampu melaksanakan tugas apa yang sahabat-sahabatku perintahkan, ya. Nah, kata lain adalah khaddam. Khaddam dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim, ya, dia akan hadir datang kepada sahabat-sahabatku, ya, apabila sahabat-sahabatku mau mengamalkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu, maka khaddam daripada Bismillah itu hadir datang kepadamu dan siap melaksanakan perintahmu. Nah, yang pertama, khaddam daripada lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu namanya, ya, Syekh Abdul Jabbar alaihi salam. Ya, ini perlu sahabat-sahabatku, ya, pahami, kenali namanya dulu, ya. Namanya Syekh Abdul Jabbar alaihi salam. Dialah malaikatullah yang memegang lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Apabila sahabat-sahabatku mau mengamalkannya, insya-Allah, ya, rahasia Bismillahirrahmanirrahim itu dapat kau petik. Nah, artinya dapat kau raih, dapat kau manfaatkan rahasia daripada Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Kalau kita melihat berdasarkan Al-Quran surat Al-Alaq, ya, siapa dia Syekh Abdul Jabbar alaihi salam? Nah,
di sini saya berbagi pengalaman kepada sahabatku, ya. Syekh Abdul Jabbar alaihi salam itu adalah, ya, nama lain daripada malaikatullah Jibril alaihi salam. Ya. Malaikat Jibril, ya, nama lain dari malaikat Jibril itu banyak. Ya, salah satu namanya adalah malaikat Jibril alaihissalam, Ruh Kudus alaihissalam, Ruhul Amin alaihissalam. Ya, nah, maka Allah perintahkan, ya, malaikat Jibril itu memegang Bismillahirrahmanirrahim itu dengan nama Syekh Abdul Jabbar alaihissalam. Jika sahabat-sahabatku mau memanggilnya, mau menghadirkan Syekh Abdul Jabbar alaihissalam, ya, maka bacalah lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin cara membacanya seperti mana yang telah saya sampaikan pada video-video Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini saya menambahkan lagi, ya, apabila sahabat-sahabatku sudah mengikuti video yang kemarin, ini saya tambahkan lagi pemahamannya supaya tidak gagal, ya. Nah, maka bagaimana kafiat caranya? Perhatikan baik-baik. Pertama, kita bermohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah, lakukanlah di tengah malam, ya. Kemudian laksanakanlah solat hajat dan sebagainya. Ya, kemudian bacalah kalimat pemungkasnya. Allahumma bihaqqi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihurmati Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bimu'zizati Bismillahirrahmanirrahim. Salawatullah wassalamullah alaihi. Baru Assalamualaikum ya Syekh Abdul Jabbar alaihi salam. Begitu kalimatnya. Ya. Jadi sahabat-sahabatku, ikuti cara ini, insya-Allah apa yang ku alamin pasti sahabat-sahabatku mampu juga mengalaminya. Nah, di situ ada satu rahasia. Ya. Yang pertama, kita membaca bismillah, ya, kita tujukan pertama kepada Syekh Abdul Jabbar alaihi salam, ya. Ya Allah, kutujukan, ingat kalimatnya, kutujukan lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini kepada Syekh Abdul Jabbar alaihi salam. Hantam dia dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, begitu cara kerjanya. Yang kedua, setelah kamu baca nanti lafaz Bismillahirrahmanirrahim beserta makna dan artinya, maka 10 kali sahabat baca, ulangi lagi. Ya Allah, kutujukan lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini kepada diri pribadiku. Begitu kalimatnya. Ya Allah, kutujukan lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini kepada diri pribadiku. Maka lafazkan dia Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang ketiga, ya Allah, kutujukan lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini kepada seluruh keturunan ayah kandung dan ibu kandung sahabat-sahabatku. Begitu, ya. Maka baca lagi Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan hitungan 10 10 10. Selepas itu, ya, 3 kali 10 Bismillahirrahmanirrahim, barulah sahabat-sahabatku, ya, kau lakukanlah lafaz bismillah itu sebanyak-banyaknya. Tidak perlu dihitung-hitung berapa banyak. Yang penting kerjakan, lakukan seperti mana asal mulanya bismillah itu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu di tempat yang sunyi, sepi, bersih, suci, ya, suci tempat. Yang kedua, bersih, kemudian gelap, tiada lampu, tiada cahaya yang masuk ke ruangan tadi. Yang ketiga, gunakanlah harum-haruman ataupun parfum yang tidak mengandung alkohol. Nah, begitu yang saya dapatkan dari guru saya. Bismillahirrahmanirrahim itu. Nah, setelah sahabat-sahabatku lakukan seperti itu, maka lakukanlah
membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu sebanyak-banyaknya dan sekuat-kuat. Ya, dengan syarat jangan kau tutup matamu. Itu. Ya, matikan lampu di ruangan khusus. Sahabat-sahabatku, buat ruangan khusus, pasang parfum atau kamu bakar gaharu cendana, ya, supaya aroma wanginya dapat. Karena begitu yang dilakukan Nabi. Yang kedua, ya, laksanakanlah solat hajat 2 rakaat. Ya, kemudian duduklah dengan duduk meditasi yang baik dan benar, rileks, santai. Dan ketiga, jangan kau tutup matamu. Nah, sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah, kenapa tidak ditutup mata? Supaya pergeseran alam atmosfer manusia, ingat ini rahasianya, supaya pergeseran alam atmosfer manusia, diri kita manusia ini masuk ke alam atmosfer malakutnya Allah, kamu tidak terkejut. Paham? Begitu caranya. Maka apabila kau lakukan seperti itu tertibnya, insya Allah ku pastikan kau bertemu dengan Syekh Abdul Jabbar alaihissalam. Ya. Nah, bagaimana bentuk rupa Syekh Abdul Jabbar alaihissalam? Sahabat-sahabatku, kamu tidak usah khawatir. Ya, bentuk wujud Syekh Abdul Jabbar alaihissalam itu sama persis macam wajahmu sendiri. Itu. Ya. Bentuk wajah Syekh Abdul Jabbar alaihissalam itu sama persis mirip macam wajahmu sendiri. Ibaratkan kau bercermin di depan cermin. Makanya matikan lampu. Nah itu. Ya. Nah, sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah, apabila nanti setelah kau lakukan itu, maka Syekh Abdul Jabbar alaihissalam itu datang kepadamu dan dia mengucapkan salam. Ya, mengucapkan salam kepada dirimu, maka sahabat-sahabatku, kau jawablah salamnya. Nah, setelah kau jawab salam malaikat tadi itu, Syekh Abdul Jabbar alaihissalam tadi itu, maka lantunkanlah apa hajat dan niatmu. Itu yang pertama. Sudah? Nah, kalau sahabat-sahabatku berhasil dalam hal ini, insya Allah, ya, kekuatan Bismillahirrahmanirrahim itu tidak perlu saya beberkan yang muluk-muluk, tidak. Nanti sahabat-sahabatku akan tahu sendiri manfaat kekuatan yang terkandung di dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Ya. Oleh karena itu, insya Allah, ya, jangan kau salah gunakan ini. Jangan kau salah gunakan. Karena setelah nanti Syekh Abdul Jabbar alaihissalam itu datang kepadamu, godaan yang pertama nanti sahabat-sahabatku akan tergiur. Pertama, masalah harta. Itu yang pertama godaannya. Kedua, masalah tahta. Ya. Ketiga, masalah pria ataupun wanita. Kenapa saya bilang demikian? Karena saya sudah mengalami. Godaan yang pertama itu nanti adalah harta. Ya, sahabat-sahabatku nanti akan kehabisan harta. Ya, seperak pun tidak punya uang, 1 rupiah pun tidak megang uang. Nah, di situ godaannya. Nah, apabila tergesa di hatimu, apabila ada sir di hatimu, kau panggil Syekh Abdul Jabbar itu, langsung dia akan mengantarkan sirnya hatimu. Itu bahayanya. Nah, begitu juga ujian yang kedua adalah tahta. Memang kita tidak mencari tahta, kedudukan, tapi ada orang minta tolong kepadamu. Tolonglah aku mau jadi lurah, aku mau jadi kepala desa, aku mau jadi legislatif, aku mau jadi presiden. Seperti itu. Nah, sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah, ya, setelah saya mengamalkan ini, alhamdulillah, mulai dari tahun 1999, ya, mulai dari proses pilpres, ya, pemilihan presiden Republik Indonesia, itu para orang-orang yang dipercayai oleh
calon-calon presiden itu mengkontak batin kepada saya. Artinya mereka minta bantuan spiritual kepada saya supaya kandidat-kandidat mereka dimenangkan. Begitu. Itu yang saya rasakan hingga sekarang ini. Sahabat-sahabat Tausiah Islami yang dirahmati Allah, sekali lagi, begitu juga masalah wanita dan pria. Apabila ada terbesit hatimu tentang wanita dan pria, itulah ujiannya. Maka hati-hati dalam menggunakan kekuatan maha dahsyat lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Itulah yang dapat ku sampaikan kepada sahabat-sahabat Tausiah Islami. Semoga kita lebih baik dan lebih dekat lagi kepada Allah. Tujuan tausiah ini bukan membicarakan masalah kesaktian mandraguna, tidak. Bagaimana kita, sahabat-sahabatku, semakin hari kita semakin dekat kepada Allah, semakin hari kita semakin khusyuk dalam beribadah kepada Allah, semakin hari dalam tausiah ini Indonesia lebih baik dan lebih jaya lagi ke depannya. Itulah tujuan daripada tausiah kita ini. Doaku kepada Allah agar apa yang menjadi hajat dan niat sahabat-sahabatku dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, fastabiqul khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.